Sejak kecil, manusia mendapatkan sosialisasi nilai dan norma dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Selanjutnya, setelah memasuki usia sekolah, ia akan masuk ke sekolah yang juga berperan menanamkan nilai dan norma, serta pengetahuan dan keterampilan. Keluarga dan sekolah adalah contoh dua jenis lembaga sosial dalam masyarakat. Apa saja jenis-jenis lembaga sosial dalam masyarakat? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Ada 5 jenis lembaga sosial dalam masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga agama. Namun, kali ini kita hanya akan fokus membahas 2 lembaga sosial yang mendasar dalam kehidupan sosial, yaitu lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Pertama, keluarga. Keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang menjadi dasar terciptanya kehidupan sosial masyarakat. Keluarga berperan penting dalam proses perkembangan kehidupan setiap individu. Mengacu pada pengertian keluarga dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, disebut bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri, dan anaknya atau ayah, dan anaknya atau ibu, dan anaknya. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi masing-masing yang saling terhubung dan teratur. Secara umum, terdapat 2 macam bentuk keluarga, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Kita simak penjelasannya berikut ini. Keluarga inti atau nuclear family adalah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah, baik melalui perkawinan maupun melalui adopsi. Keluarga besar atau extended family adalah keluarga yang terikat dalam satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, sepupu, keponakan, dan anggota keluarga sedarah yang lain. Keluarga besar terdiri atas 2 keluarga inti atau lebih yang mempunyai ikatan. Contohnya, keluarga inti ayahmu dan keluarga inti pamanmu merupakan bagian dari keluarga besar. Proses terbentuknya keluarga. Pada umumnya, keluarga akan terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik secara agama, adat, maupun negara, melalui beberapa tahapan atau proses. Prosesnya adalah sebagai berikut. Tahap persiapan. Tahap ini diawali dengan perkenalan atau perjodohan yang menimbulkan interaksi antara pria dan wanita secara intensif, yang kemudian disusul dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membentuk sebuah keluarga melalui perkawinan. Selanjutnya, tahap perkawinan. Tahap ini adalah awal perjalanan sebuah keluarga yang ditandai dengan proses perkawinan, baik secara agama, adat, maupun negara. Pada tahap ini, keluarga baru akan mulai bersama-sama meneguhkan sikap sebagai satu keluarga dan mencapai tujuan bersama. Kemudian, tahap pemeliharaan anak. Tahap ini ditandai dengan kehadiran anak dalam keluarga. Setelah melewati tahap perkawinan, pasangan suami istri umumnya akan memulai hidup baru dan mempunyai anak, baik anak kandung maupun anak yang diperoleh melalui adopsi. Selanjutnya, sebuah keluarga juga bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka hingga dewasa. Selanjutnya, fungsi keluarga. Pada umumnya, sebuah keluarga memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Fungsi reproduksi. Keluarga berfungsi sebagai sarana reproduksi keturunan berdasarkan cinta kasih dan tanggung jawab suami dan istri yang diwujudkan melalui keturunan atau anak. Fungsi sosialisasi. Keluarga berfungsi untuk membentuk kepribadian anak dan menanam nilai serta norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Contohnya adalah ayah dan ibu yang menanamkan nilai kepada anaknya untuk selalu mengucapkan kata tolong jika hendak meminta bantuan orang lain, dan mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan. Fungsi afeksi. Keluarga berfungsi untuk memberikan kasih sayang dan kehangatan bagi individu. Sejak kecil, seorang anak memerlukan perhatian dan kasih sayang agar dapat tumbuh menjadi manusia yang peka dan berempati dalam masyarakat. Contohnya adalah kebiasaan anak memeluk dan mencium orang tua saat orang tua hendak berangkat bekerja atau pulang dari bekerja. Fungsi ekonomi. Keluarga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan material anggotanya. Baik orang tua maupun anak yang sudah dewasa berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Contohnya adalah ayah dan ibu yang bekerja untuk menafkahi keluarga dan membesarkan anak-anaknya. Fungsi pengawasan sosial. Keluarga berfungsi untuk mengawasi dan menjaga anggota keluarga satu sama lain dan menjaga nama baik keluarga. Contohnya adalah ibu yang mengingatkan anaknya untuk pulang ke rumah sebelum petang dan tidak melakukan perbuatan yang tidak sopan.
Fungsi proteksi. Keluarga berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada satu sama lain, terutama kepada anak. Dengan demikian, anak akan selalu merasa aman, nyaman, serta terlindungi. Contohnya adalah ibu yang mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah untuk memastikan keselamatannya. Fungsi pemberian status. Keluarga berfungsi memberikan status kepada seseorang. Melalui perkawinan, pria dan wanita akan menyandang status sosial baru, yaitu suami dan istri. Setelah memiliki anak, mereka juga akan menyandang status baru sebagai orang tua. Setiap status yang disandang dalam keluarga memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, anggota keluarga lain, dan masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur keluarga. Keluarga satu dengan yang lain memiliki unsur-unsur yang sama, namun bentuk dan wujud dari unsur tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi setiap keluarga. Secara umum, unsur-unsur keluarga yang berlaku dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Pola perilaku, yaitu sikap dan perilaku antara anggota keluarga sebagai satu keluarga, seperti kesetiaan, tanggung jawab, afeksi, rasa hormat, dan sikap patuh. Contohnya adalah ayah dan ibu yang saling mengasihi dan menyayangi anak-anak mereka. Anak-anak pun menghormati dan bertanggung jawab kepada orang tuanya. Budaya simbolis, yaitu berbagai bentuk simbol yang melambangkan dan menandakan sebuah keluarga. Contohnya adalah cincin nikah yang dipakai oleh suami dan istri, busana pengantin yang dikenakan pada hari pernikahan, serta upacara perkawinan sesuai adat masing-masing. Budaya manfaat, yaitu alat kelengkapan berupa berbagai sarana yang ada dalam sebuah keluarga. Contohnya, setelah menikah, suami istri akan mempunyai tempat tinggal dengan perabotan rumah tangga dan kendaraan sendiri. Kode spesialisasi, yaitu alat kelengkapan berupa unsur spesial atau khusus yang membentuk sebuah keluarga sesuai hukum yang berlaku. Di Indonesia, pasangan yang telah menikah wajib mempunyai surat nikah dan kartu keluarga. Ideologi, yaitu gagasan dasar atau landasan dalam sebuah keluarga, seperti cinta, kasih sayang, dan keterbukaan. Kedua, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah wadah yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai ideal dalam masyarakat. Lembaga pendidikan muncul sebagai salah satu akibat dari perkembangan masyarakat yang makin beragam. Dalam tatanan masyarakat sederhana, edukasi dapat dilaksanakan dalam keluarga. Namun, perkembangan masyarakat menuntut seseorang untuk memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Oleh sebab itu, dibentuklah lembaga pendidikan formal yang melengkapi lembaga pendidikan informal seperti keluarga. Lembaga pendidikan berusaha mengelola dan menyelenggarakan pendidikan intelektual, spiritual, dan keahlian atau keterampilan. Di lembaga pendidikan formal, tersedia beberapa jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Ada juga lembaga pendidikan informal yang memberikan pelatihan tertentu, seperti kursus menjahit, keterampilan bahasa, dan komputer. Fungsi lembaga pendidikan. Dalam upaya menyediakan akses pendidikan bagi setiap orang, lembaga pendidikan memiliki berbagai fungsi dalam masyarakat. Menurut sosiolog Amerika Serikat, Horton dan Hahn, 1984, lembaga pendidikan memiliki fungsi manifest atau nyata dan fungsi laten atau tersembunyi. Berikut penjelasannya. Pertama, fungsi manifest atau nyata. Fungsi manifest lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Mempersiapkan anggota masyarakat mencari nafkah. Setiap orang memiliki kebutuhan hidup masing-masing yang harus dipenuhi. Dengan menempuh pendidikan, seseorang diharapkan dapat bekerja sesuai keahlian dan kemampuannya. Contohnya, seseorang yang telah lulus dari pendidikan tinggi di jurusan akuntansi, kemudian dapat bekerja sebagai akuntan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan hidup dengan keahliannya, pendidikan membuat seseorang memiliki kepuasan diri terhadap bakatnya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, seseorang yang menempuh pendidikan tinggi di jurusan musik berawal dari ketertarikan dan bakatnya pada dunia musik. Setelah menempuh pendidikan di bidang musik, ia dapat mengembangkan bakatnya untuk kepuasan diri dan berkontribusi untuk kepentingan masyarakat, misalnya dengan menjadi guru musik. Kemudian, melakukan sosialisasi. Sosialisasi adalah proses penanaman dan transfer nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Seseorang yang mendapatkan pendidikan dari lembaga pendidikan tidak hanya belajar dari guru atau pendidik, tetapi juga melalui teman-teman di sekitarnya.
Proses sosialisasi juga dapat dilakukan antara lain dengan pemberian hadiah atau penghargaan kepada siswa yang mengikuti arahan dan mematuhi peraturan dengan baik. Pemberian penghargaan tersebut mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ideal dalam masyarakat dan menghindari perilaku menyimpang, seperti berbicara dengan bahasa yang tidak sopan atau datang terlambat ke sekolah. Selanjutnya, melestarikan kebudayaan. Selain sosialisasi, fungsi perwujudan penting lainnya dari lembaga pendidikan adalah penanaman norma dan nilai budaya kepada peserta didik. Lembaga pendidikan membantu peserta didik yang berasal dari beragam kebudayaan untuk mempelajari dan melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Hal ini dilakukan antara lain melalui pendidikan seni, seperti seni musik, seni suara, dan seni tari. Dalam pendidikan seni ini, peserta didik mempelajari kesenian tradisional berbagai daerah di Indonesia. Kedua, fungsi laten atau tersembunyi. Fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Mengurangi pengendalian orang tua. Lembaga pendidikan secara tidak langsung memberikan kesempatan orang tua untuk melimpahkan tugas dan wewenang dalam mendidik anak kepada lembaga tersebut. Kesempatan ini membuat peran pengendalian orang tua terhadap anak menjadi berkurang karena pengawasan perkembangan anak sebagian beralih ke lembaga pendidikan, terutama pada saat anak berada di lembaga pendidikan. Kemudian, mempertahankan sistem kelas sosial. Disadari atau tidak, lembaga pendidikan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menempati status sosial tertentu. Kesempatan ini berpotensi memunculkan perbedaan antara orang yang menempuh pendidikan formal dan orang yang tidak menempuh pendidikan formal. Dengan demikian, secara tidak langsung, lembaga pendidikan dapat membuat status sosial seseorang menjadi lebih tinggi atau membuat orang itu bertahan dalam kelas sosial tertentu sesuai jenjang pendidikan dan prestasi akademisnya. Kemudian, memperpanjang masa remaja. Pemerintah Indonesia menetapkan program wajib belajar 12 tahun dengan harapan agar generasi muda dapat lebih banyak menuntut ilmu untuk mempersiapkan masa depannya. Dengan kata lain, lembaga pendidikan secara tidak langsung dapat memperpanjang masa pendewasaan seseorang. Seorang anak atau remaja yang masih berstatus sebagai siswa pada jenjang pendidikan tertentu umumnya masih bergantung secara finansial kepada orang tuanya dan belum mencari nafkah sendiri. Unsur-unsur lembaga pendidikan. Sama seperti keluarga, lembaga pendidikan juga memiliki unsur-unsur yang membentuknya sebagai sebuah lembaga, yaitu sebagai berikut. Pola perilaku, yaitu perilaku tertentu yang harus dimiliki seorang pemangku kepentingan lembaga pendidikan, seperti perilaku haus pengetahuan, semangat belajar yang dimiliki seorang siswa. Budaya simbolis, yaitu berbagai bentuk simbol yang melambangkan lembaga pendidikan dan pelajar. Seragam sekolah, logo sekolah, dan lagu-lagu sekolah adalah contoh simbol. Contoh lainnya adalah simbol Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia berupa bidang segi lima dengan Garuda dan buku serta semboyannya yang berbunyi Tuturi Handayani. Semboyan ini berarti seorang pendidik harus memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didik. Budaya manfaat, yaitu alat kelengkapan berupa sarana yang menunjang proses pendidikan, seperti ruang kelas, buku, perpustakaan, dan laboratorium. Kode spesialisasi, yaitu alat kelengkapan berupa unsur spesial atau khusus dalam proses pendidikan, seperti kurikulum, akreditasi, dan tata tertib. Ideologi, yaitu landasan dasar dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan, seperti keberhasilan akademis serta pendidikan yang progresif dan inovatif. Ada berbagai jenis lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Lembaga sosial yang mendasar dan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari antara lain lembaga keluarga dan lembaga pendidikan yang secara khusus dibahas pada materi ini. Keduanya berperan menanamkan nilai dan norma sosial ideal kepada anak-anak agar dapat hidup sesuai nilai dan norma yang berlaku tersebut sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.